Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita masih membahas atau mempelajari tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi perang yang menyita banyak perhatian dari kaum muslimin karena saat yang paceklik, kemudian mendapatkan serangan dari pasukan yang sangat besar, gabungan dari pasukan musyrikin Quraisy dan kabilah-kabilah Arab bergabung dengan orang-orang Yahudi, ya. Termasuk juga yang mengkhianati perjanjian Nabi SAW dari kalangan Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka kemudian sebagaimana kita ulas kemarin-kemarin, Nabi bermusyawarah, kemudian diambillah keputusan untuk membuat parit, ya, membuat parit untuk menghalangi pasukan yang besar ini memasuki Mekah, memasuki Madinah. Maka kemudian Nabi SAW dan para sahabat yang kurang lebih ada 1000-an orang, kemudian dalam kondisi yang sempit, keadaan yang genting, keadaan yang paceklik, harus bekerja keras agar tidak didahului musuh datang. Maka kemudian Nabi SAW dan para sahabat segera cepat-cepatan menggali parit dalam kondisi yang lapar, sampai diceritakan Nabi SAW mengganjal perutnya dengan batu. Dan bukan hanya Nabi, tapi sahabat semua seperti itu. Pasukan yang besar, sejumlah 10.000 pasukan. Maka kemudian ketika mereka sampai, parit ini alhamdulillah selesai dibuat. Kemudian terjadilah usaha dari orang-orang kafir ini untuk menyeberanginya. Ada yang sampai bisa menyeberanginya. Kemudian sebagaimana kita sampaikan kemarin, menantang duel, lawan tanding. Kemudian Ali bin Abi Thalib maju, yang mana sebelumnya dilarang oleh Nabi, karena yang dihadapi adalah Amr, seorang kesatria pendekar dari Quraisy, ya, sudah terkenal kemampuannya setara dengan 100 pasukan. Gitu. Tapi kemudian Ali sampai ketiga kalinya, ketika Amr ini menantang, kemudian Ali berdiri lagi dan kemudian Rasulullah SAW memberikan izin. Gitu. Ketika Ali mengatakan, ya walaupun dia Amr, aku akan hadapi wahai Rasulullah, kemudian persilakan Rasulullah SAW berdoa, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar membantu Ali. Gitu. Kemudian sampai orang ini bisa dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana sebelumnya dia meremehkan ketika bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, siapa kamu? Ini saya Ali bin Abi Thalib. Oh jangan, kamu balik aja Jung, ya. Wahai keponakanku, kamu balik, aku nggak mau bunuh kamu. Tapi kata Ali, aku yang mau bunuh kamu. Akhirnya terjadi perang itu dan meninggal dunia. Meninggalnya Amr ini kemudian membuat ciut orang-orang yang bersamanya bisa menyeberang gitu, hingga mereka kembali. Ya, mereka kembali dan sebagiannya mungkin dilempari batu dari atas kaum muslimin. Demikian pula ada yang terjebak dalam parit, ya, belum sampai mereka bisa menyeberanginya, kemudian sudah dilempari panah oleh kaum muslimin, dilempari batu dari atas oleh kaum muslimin, mereka pun menjadi korban. Gitu. Sampai kemudian, ya, orang-orang ini saling mengintai, saling mengawasi siang malam terus bergantian, ya, baik dari kaum muslimin maupun orang-orang musyrik ini. Sampai kemudian Allah berikan kemenangan
Allah berikan kemenangan, di antaranya kita sebutkan kemarin. Satu kemenangan itu dengan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat ya dari kalangan orang Yahudi yang masuk Islam tanpa sepengetahuan kaumnya, yaitu Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia masuk Islam tanpa sepengetahuan kaumnya. Lalu kemudian Nu'aim ini meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nu'aim ini minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya rencana untuk memperdayai kaumnya yang telah berkhianat kepada Nabi atas bujukan temannya. Juga bilang kepada orang-orang musyrik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berikan izin. Akhirnya dia datang kepada kaumnya Bani Quraidah, dan mengatakan, kamu jangan mau maju dulu, gitu. Kamu jangan mau maju dulu, ya. Biarlah orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab itu yang maju. Kamu jangan mau maju dulu. Kamu harus minta jaminan kepada orang-orang Mekah itu, ya. Karena bisa jadi kamu akan ditinggalkan oleh mereka dan kamu sendirian di sini, ya, melawan kaum muslimin, dan kamu nggak bisa lari yang rumahmu di sini, gitu. Kamu harus minta jaminan, semacam tawanan sebagai jaminan bahwasanya kamu nggak akan ditinggalkan. Bani Quraidah itu tidak akan ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, oke, gitu. Benar juga katamu, kira-kira begitu. Kemudian Nu'aim ini juga datang, Nu'aim bin Mas'ud ini juga datang kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy. Datang kepada tokoh mereka bahwasanya itu Bani Quraidah itu akan minta jaminan kepadamu, gitu. Jadi saya mendengarkan sama-sama dari Bani Quraidah, gitu. Saya mendengar mereka akan minta jaminan kepadamu karena takut kamu akan meninggalkannya, mengkhianatinya. Nah, dia minta jaminan itu tujuannya adalah untuk diserahkan kepada Muhammad. Karena sesungguhnya mereka telah menyesal telah mengkhianati Muhammad. Mereka menyesal. Sebagai bukti penyesalannya itu, tawanan yang akan dia minta itu akan diserahkan kepada Muhammad untuk menunjukkan kesungguhannya bahwasanya dia telah bertobat, telah menyesal dari mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad. Oh gitu, oke, iya. Dan ternyata betul Bani Quraidah ini termakan provokasi atau hasutan Nu'aim bin Mas'ud ini. Ngomong dengan orang Arab, dengan orang Quraisy, bahwasanya dia minta jaminan, karena bagaimanapun ya untuk menjaga rasa kepercayaan di antara kita, saya minta jaminan, gitu, supaya kita bisa saling percaya, gitu. Karena bisa jadi kan kamu meninggalkan kami, gitu. Ketika nanti terjadi apa-apa, kamu meninggalkan kami, dan kami nggak bisa lari kemana-mana, kami rumah tinggal di Madinah. Maka dihabisi oleh Muhammad dan teman-temannya. Ternyata betul kata orang Quraisy ini, ya, kata tokoh Quraisy ini betul yang dikatakan oleh Nu'aim bin Amr ini. Oh, dia mau nipu kita ternyata, nggak bisa gitu. Nah, jadi akhirnya kemudian terjadi perpecahan di kalangan mereka ini. Ini faktor pertama, kekalahan mereka. Kemudian faktor yang kedua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa angin topan, angin yang kencang. Angin yang kencang menerbangkan tenda-tenda mereka, menggulingkan periuk-periuk mereka, mematikan lampu-lampu mereka. Gitu. Jadi dengan angin kencang itu, akhirnya mereka tunggang langgang. Ya, akhirnya dengan terpaksa mereka mengumumkan kita harus kembali gitu. Karena angin ini nggak bisa berhenti ternyata gitu. Dan perkemahan kita sudah terbang semua gitu. Dengan terpaksa mereka mengumumkan kepada pasukannya untuk kembali, ya, untuk kembali, tidak mendapatkan kemenangan apa-apa, bahkan sebagian mereka terbunuh dan hanya bisa membunuh 6 orang dari kaum muslimin. Jadi inilah dua faktor yang disebutkan dalam sejarah. Allah memberikan pertolongan dengan mengirimkan angin yang sangat kencang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Ketika datang kepada kalian pasukan Ahzab, pasukan gabungan ini, lalu kami mengirimkan kepada mereka angin dan pasukan yang tidak kalian lihat, yakni para malaikat. Jadi banyak dalam peperangan, seringkali para malaikat ikut terjun dalam peperangan membela kaum muslimin. Jadi termasuk dalam perang Badar dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, saat peperangan di zaman kita ini juga banyak cerita-cerita seperti itu. Banyak cerita seperti itu. Ketika perang di Ambon dulu kita juga ada mendapatkan cerita seperti itu. Ya, ketika mereka sedang mengepung masjid, di mana kaum muslimin terkonsentrasi di sana, banyak kan sudah banyak kasus-kasus di masjid dibakar. Tiba-tiba ada pasukan berkuda pakaian yang putih gitu, menyerang mereka, gitu. Mengejar mereka, akhirnya mereka lari tunggang langgang. Yang mana kaum muslimin juga heran, kenapa mereka lari gitu. Nah, di antara pasukan orang-orang kafir itu yang ketangkap itu memberikan kesaksian seperti itu. Dan itu pun terjadi ketika perang kemarin, gitu. Kita juga mendapatkan banyak berita-berita, ya, video dan sebagainya, ketika orang-orang Yahudi berperang dengan orang-orang Palestina, gitu, dengan peperangan itu. Ada pasukan-pasukan yang tidak bisa ditembus peluru. Ketika awal-awal dia merasa ini hanya bayangan dia, ya, ini hanya bayangan, halunya dia gitu. Ternyata betul dia bisa menembak dan kita mati gitu. Ya dikiranya hanya sebagai bayangan gitu-gitu aja lah. Mungkin karena saking paniknya dalam peperangan kemudian terbayangkan ada orang-orang yang menyerang dia. Ya ditembak nggak mati, tapi ketika dia menembak dia bisa membunuh. Gitu. Nah, ini dulu juga terjadi gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, memanggil kita kepada kita semua agar kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dalam hal ini secara khusus adalah para sahabat yang mendapatkan pertolongan langsung. Ketika datang kepada kalian pasukan yang menyerang kalian, ya, pasukan yang besar, 10.000 pasukan gabungan. Lalu kata Allah, kami utus menghadapi mereka, kami utus kepada mereka angin yang sangat kencang, yang memporak-porandakan perkemahan mereka, memporak-porandakan dapur mereka, tunggu-tunggu mereka terbalik, yang mematikan lampu-lampu mereka, gitu. Yang membuat mereka kocar-kacir gitu, dalam barisan, gitu. Hingga terpaksa harus mengumumkan mundur. Gitu. Kemudian Allah katakan wajulu dalam tarauha, dan kami juga mengirimkan pasukan-pasukan yang tidak kalian lihat, yaitu para malaikat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian kerjakan Allah melihat. Ya Allah Maha melihat. Siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Siapa yang bersungguh-sungguh ikhlas di dalam bela agama ini dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Sampai kemudian Allah juga firmankan waraddallahu alladhina kafaru bighaidihim, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang kafir, menghalau orang-orang kafir, yakni pasukan Ahzab itu, bighaidihim, dengan keadaan kecewa mereka, dengan keadaan dongkol mereka, hati mereka yang dongkol. Lam yanalu khairan, di mana mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Wa kafallahul mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah Subhanahu wa taala cukupkan untuk menjadi penolong, untuk menolong orang-orang yang beriman hingga sampai dalam peperangan. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, disinilah pentingnya kita untuk senantiasa bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak puas dengan pasukan, kecanggihan teknologi, persenjataan dan juga kuatnya pasukan. Kita harus tetap dalam kondisi apapun, kondisi pasukan yang sangat siap,
ataupun apalagi dalam kondisi yang seperti pasukan kaum muslimin saat itu. Ya, dalam kondisi yang paceklik, panas terik gitu. Hanya jumlahnya 1.000 menghadapi 10.000. Ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menang. Dan kita juga harus yakin bahwasanya kemenangan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena hebatnya pasukan yang kita miliki atau persenjataan yang kita miliki, tapi sungguh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak peperangan-peperangan yang dihadapi kaum muslimin sebelum ini, ya, yang jumlahnya tidak selalu banyak, ya, tidak selalu lebih banyak atau separuhnya. Yang seringkali adalah jauh dari pasukan musuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit, yang kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya berapa banyak itu ya tidak sekali dua kali, ya berkali-kali. Yang kecil itu, yang sedikit itu bisa menangkan yang besar. Nah, bahkan ketika kaum muslimin merasa sombong dengan jumlah kekuatan, oh jadikan kalah gitu nanti dalam peperangan yang lain. Gitu. Jadi disinilah kita harus tahu bahwasanya kita harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha mampu untuk menolong kita. Kalau kita bersandar kepada makhluk dengan kuatnya pasukan atau persenjataan, pasti itu adalah rapuh, tidak kuat. Karena makhluk itu ya sifatnya lemah. Kalau Allah mesti kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala maha menolong hambanya yang betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ragu-ragu ya bagaimana orang ragu-ragu, gak percaya kan, gak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pertolongan bagaimana? Harus yakin. Makanya selain usaha fisik juga selain kekuatan jasmani juga kekuatan rohani juga perlu disiapkan, kekuatan iman, kekuatan takwa dan sebagainya. Ya. Ketika kaum muslimin sebagian merasa gentar, salah satu mengingatkan gitu. Kita perang ini bukan karena jumlah, tapi karena membela agama Allah. Ya, karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita meninggal dunia, maka kita mendapatkan kesyahidan. Jika kita mendapatkan kemenangan tidak meninggal dunia, maka kita mendapatkan kemuliaan. Ya. Iskariman aumut syahidan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Hiduplah mulia dengan mendapatkan kemenangan dalam setiap perangan menghadapi orang kafir. Yang mana perang adalah li'ilahi kalimatillahi dan ulia, untuk meninggikan kalimat Allah yang tinggi. Hiduplah mulia dengan kemenangan. Aumut syahidan, atau matilah dengan mati syahid, mati yang kemuliaannya juga sangat tinggi sekali. Gitu. Saking mulianya sampai tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Gitu. Biarlah dikubur, tidak perlu disolatkan. Ya, menunjukkan kemuliaan orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat pertolongan ini, maka kita akan semakin bersyukur kepada Allah. Ya, tidak akan sombong bahwasanya kemenangan ini karena kita hebat kan. Ya, karena dari awal kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita ketika mendapatkan kemenangan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah Subhanahu wa taala jika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Dan Allah mengancam jika kita tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah maha pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kekalahan orang-orang ini, pasukan musyrikin, pasukan gabungan, ya, termasuk gabungan dengan orang Yahudi dan juga bani-bani Arab yang lainnya ini bukan kekalahan, ini adalah kekalahan yang sementara, karena setelah ini mereka tidak akan menang lagi dengan menghadapi kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan setelah peperangan ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Sulaiman bin Sarad, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu hina ajlil ahzabi anhu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda ketika dikalahkannya pasukan Ahzab, ya, pasukan gabungan ini, pasukan sekutu ini. Kata Nabi SAW, al-ana naghzuhum wala yahzunana nahnu nasiru ilaihim. Sekarang ini kita mengalahkan mereka. Ya, kita mengalahkan mereka. Dan mereka
tidak akan lagi mengalahkan kita. Kita akan berjalan menuju mereka, gitu. Akan menuju kepada mereka untuk mengalahkan mereka. Ya, selama ini kaum muslimin selalu diserang, maka setelah ini kaum muslimin yang akan menyerang mereka. Jadi inilah apa yang terjadi dalam peperangan Ahzab, ya, peperangan Ahzab yang disebut juga dengan perang Khandaq atau Parit, ya, dari usulan Salman Al-Farisi yang diambil dari strategi perang orang-orang Persia, yang mana itu sudah kita ulas pada pertemuan yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kemudian selesai, ya, tentang perang Ahzab ini. Ya, perang Ahzab ini atau perang Khandaq ini. Jadi dalam perangan ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan, ya bisa dikatakan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan orang-orang kafir dengan membawa rasa jengkel dan marah mereka kembali ke tempat masing-masing gitu. Dan tidak memberikan keuntungan sedikit pun kepada mereka. Pasukannya pendekarnya terbunuh gitu ya, mungkin jenderalnya gitu. Yang dikatakan oleh orang-orang berarti kekuatan Amr itu sama dengan 100 pasukan, itu terbunuh gitu, kalah gitu. Sementara kaum muslimin hanya terbunuh 6 orang. Jadi mereka tidak mendapatkan keuntungan yang berarti. Justru mereka kembali dengan kejengkelan dan kemarahan karena ditiup angin gitu, ditiup angin. Jadi kalau memang Allah Subhanahu wa taala ingin menolong itu sangat gampang sekali, ya, sangat gampang sekali. Kirim saja angin, kirim saja hujan deras gitu. Atau kirim saja malaikat yang tidak nampak. Jadi mereka itu telah berkumpul dalam suatu perkumpulan yang mereka tidak mungkin bisa berkumpul gitu kalau tidak bersungguh-sungguh mengusahakan perkumpulan itu. Jadi mereka telah bersusah payah gitu membuat MU apa jadi kesepakatan untuk berkumpul itu. Itu dengan sungguh-sungguh gitu, dengan sungguh-sungguh, bukan semata-mata bisa mengumpulkan sampai 10.000 orang itu. Jadi dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh susah payah. Namun tidak mendapatkan hal yang berarti. Ya. Maka sungguh tidaklah mustahil mereka itu bisa mengumpul pasukan seperti itu. Saking sungguh-sungguhnya, harus dengan sungguh-sungguh. Dan mereka kembali dan tidak ada yang terbunuh dari kaum muslimin kecuali hanya 6 orang. Sementara mereka juga membawa kerugian dengan terbunuhnya jenderal-jenderal mereka, yaitu Amr bin Abdud. Amr bin Abdud. Jadi pasukan yang besar 10.000 tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, justru mendapatkan kerugian dan kejengkelan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan al-ana naghzuhum wa la yahzunana nahnu nasiru ilaihim. Mulai sekarang ini ya, kita akan mengalahkan mereka dan mereka tidak akan mungkin lagi mengalahkan kita. Kita akan berjalan menyerang mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara orang-orang musyrik ini, betapapun yang nampak kepada mereka adalah perkumpulan yang sangat besar, sangat kompak gitu. Tapi sesungguhnya orang-orang yang nampaknya, orang-orang kafir yang nampaknya di hadapan kita itu orang-orang yang satu barisan, ya, yang kokoh gitu, kayak apa, nggak ada keretakan. Sesungguhnya mereka itu juga terjadi keretakan, ya, terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi apa yang nampak bagi kita dalam pandangan kita, orang-orang kafir itu kalau menghadapi kita itu masalah kayak bersatu padu gitu. Ya, jangan dikira bahwasanya mereka itu tidak terpecah belah. Mereka itu sesungguhnya hati terpecah belah. Tuhannya saja berbeda-beda. Ya, kita yang Tuhannya satu sama-sama aja kadang-kadang banyak bercerai-berai gitu. Apalagi mereka yang Tuhannya berbeda, keyakinannya berbeda, akidahnya berbeda. Yang satu nyembah patung, yang satu nyembah Allah. Yang satu patungnya ini, patungnya itu. Jadi jangan kira apa yang nampak itu adalah hal yang sesungguhnya. Sesungguhnya juga mereka mengalami perpecahan. Dan itu disyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Dengan usaha Nu'aim bin Mas'ud tadi, mereka berpecah belah. Ada saja gitu. Jadi perkumpulan orang-orang kafir, Quraisy, Ghatfan, ya, kemudian yang lain-lainnya dari suku-suku Arab gitu. Seluruh kabilah-kabilah di Arab kan ikut semua itu gitu. Digabung dengan orang Yahudi Bani Nazir, Bani Quraidah yang berkhianat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan cepat perselisihan itu ada pada mereka. Dengan cepatnya ketika mereka bergabung itu nggak tunggu lama mereka kemudian bercerai-berai gitu. Dengan omongan Nu'aim bin Mas'ud kemudian mereka bercerai-berai gitu. Saling berselisih. Ya, saling merasa kecewa dengan masing-masingnya. Ya, tiwas aku percaya mbek awakmu. Ya, tiba-tiba bener omongane Nu'aim bin Mas'ud. Bahwasanya dia telah bertobat dari pengkhianatannya kepada Muhammad. Melepaskan perjanjian dengan Muhammad. Orang kita mau diserahkan kepada Muhammad. Kata orang-orang musyrikin Mekah. Maka demikian pula orang-orang Bani Quraidah. Kayak enak temen gitu loh. Ya, kayak enak temen. Jangan-jangan dia meninggalkan kita kalau nggak kita kasih jaminan. Jadi inilah ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pastinya apa itu tidak selalu sejatinya seperti itu. Ya, sesungguhnya di barisan orang-orang kafir itu juga banyak bercerai-berai. Memang kalau mereka itu menghadapi kaum muslimin akan bersatu. Dan ini adalah salah satu buktinya. Tapi bukan berarti mereka kemudian bersatu padu, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Pasti ada. Tinggal bagaimana kita mencari berusaha berikhtiar itu untuk mencerai-beraikan barisan mereka itu. Karena sesungguhnya kemenangan itu tidak selalu dengan kekuatan atau persenjataan yang canggih, tapi juga dengan diplomasi dan mengetahui rahasia mereka, kelemahan mereka, dan bisa kita manfaatkan sebagaimana yang kita ulas pada pertemuan kemarin-kemarin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini sebagai penutup pada peperangan Ahzab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada perjalanan perang Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu dan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.